Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi menyisikan sebagai daripada hartanya rezekinya untuk membantu renovasi rumah kita butuhkan ini, karena memang masjid ini Pak sudah berdiri sejak tahun 2001, jadi sudah 23 atau 24 tahun. Jadi kalau memang sampai di atas ini kita perlu renovasi karena memang sudah banyak solusi yang kita lakukan, memang masih ada kebocoran. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan dilapangkan rezekinya untuk membantu kesulitan berlangganan. Amin. Berikutnya kami sampaikan petugas wajiban kita pada hari ini tanggal 6 Jumadil Awal tahun 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 November 2024. Yang akan bertindak sebagai konsultasi kita adalah Bapak Al-Ustaz Habib Alwi Al-Qadri. Kemudian yang akan bertindak sebagai pilar adalah Sultan Muhammad Wahyu dan Jajaran Rasulullah Sahib. Waktu saudara kita insyaallah jatuh pada Rasulullah Sahib sebagai barat. Mari kita laksanakan saudara kita pada hari ini dengan khusus, mudah-mudahan diterima amalnya dan tentu juga menjadi sholat Jumat terbaik kita sebanyak hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon juga kepada sekalian dan dapat mengisi satu kosong untuk memudahkan saudara-saudari kita yang telah hadir. Demikian kami sampaikan di topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang telah melakukan hal yang sia-sia ketika khatib sedang menyampaikan firman-Nya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala depannya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan perhatikan serta mengikuti khutbah yang disampaikan. Semoga kita selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqa'i wal qidam wa tafaddala alaina bil ijadi min al adam
وأتبع ذلك بنعمة الإمداد من خدع الجود والكرم، وأكملها بنعمة الإسلام التي هي أعظم النعم، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس من سائر الأمم. فسبحان الله لا نحصي ثناءه كم يسر وألهم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلو بها الهمم وتزكو بها الشيم وتغفر بها الكبائر واللمم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم ورسول الأعظم، أرسله الله بالهدى ودين الحق والشرع الأقوم. صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه معادن الفضل والكرم وينابع العلم والحكم ما جرى قلم ونصب الحكم. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini saya berpesan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada para hadirin pada umumnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan mengikuti sunnah Nabi-Nya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu insyaallah kita akan tergolong sebagai hamba-hamba yang beruntung, sebagai hamba-hamba yang selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga kita semuanya dan seluruh kaum muslimin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, selalu dituntut untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum. Sehingga apabila kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka dapat dipastikan nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama berkata dalam syairnya, wa in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa wadim 'alaiha bi syukril ilah fa innal ilaha sari'un niqam. Artinya, wa in kunta fi ni'matin far'aha, apabila engkau mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, far'aha, maka jagalah kenikmatan tersebut. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena segala macam yang dapat menghilangkan segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala apabila engkau bermaksiat kepada Allah, apabila engkau melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal tersebut dapat menghilangkan dari nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun nikmat, termasuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, berkumpulnya kita di tempat yang penuh mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, dan di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat,
yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innal Jum'ata Sayyidul Ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu adalah pemimpin dari hari-hari yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hari Jumat itu merupakan hari raya bagi kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepatutnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan hari Jumat yang mulia ini dengan kita banyak berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Dan tidak lupa juga di hari Jumat yang mulia ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru sholata alayya fi lailatul gharra wa yaumil azhar." Perbanyaklah salawat kepadaku pada malam Jumat dan di hari Jumat. Di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubir fa akhiru salata alayya fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Qalu kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arita ya Rasulullah? Qala inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Artinya, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, sesungguhnya hari yang paling afdal di antara kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumat tersebut terciptanya Nabi Adam. Wa fihi qubir, di hari Jumat tersebut juga dicabut nyawa Nabi Adam. Fa akthiru salata alayya fi, maka perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat yang kalian bacakan akan sampai kepadaku. Qalu, maka para sahabat bertanya, kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arita ya Rasulullah? Bagaimana salawat kami akan sampai kepadamu sedangkan jasadmu telah hancur ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan atas bumi, mengharamkan atas tanah untuk memakan jasad para nabi-nabi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kesempatan yang sangat berharga yaitu di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita banyak memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis lainnya, "Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan." Orang yang paling dekat kedudukannya di sisiku nanti di hari kiamat yaitu orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sarana untuk mempercepat kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mendapatkan ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali faedah, banyak sekali fadilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seorang syair mengatakan, wa in kunta fid daraini tas'ad fa'akthir bis salati ala Muhammad. Apabila engkau ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Fa in kathrat qulubuka fil baraya tukaffir bis salati ala Muhammad. Apabila dosa banyak di dunia ini, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah. Dengan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, dosa-dosamu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara juga fadilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manfaat yang sangat-sangat luar biasa. Diceritakan bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Al-Imam Hasan Basri. Lalu wanita tersebut mengatakan, wahai Imam, beberapa hari lalu anakku meninggal dunia. Aku ingin melihat keadaan anakku di dalam barzahnya, di dalam kuburnya. Apakah sekarang dia muna'am atau mu'adzab? Apakah dia selamat di dalam kuburnya atau dia sebaliknya diazab di dalam kuburnya? Lalu Al-Imam Hasan Basri mengatakan kepada wanita tersebut, nanti kamu pulang, kamu sholat 2 rakaat, kemudian perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya perempuan tersebut pulang ke rumahnya, lalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Al-Imam Hasan Basri. Dia sholat 2 rakaat, kemudian dia memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya dia tertidur.
Di dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan anaknya, tetapi sangat disayangkan keadaan anaknya tersebut sangat menyedihkan, sangat mengenaskan. Dia sedang disiksa di dalam kuburnya. Sedihlah sang ibu tersebut. Keesokan harinya dia pergi lagi ke Imam Hasan Basri, "Wahai Imam, aku telah melihat keadaan anakku di dalam mimpiku, dia sedang disiksa di dalam kuburnya." Lalu Imam Hasan Basri tetap, "Kamu banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW." Akhirnya untuk kedua kalinya dia amalkan, dia memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia bermimpi lagi untuk kedua kalinya bertemu dengan anaknya. Tapi subhanallah, sekarang keadaan anaknya tersebut seakan-akan tidak ada azab, sudah selamat dari azab kubur, seakan-akan tidak ada azab di pada dirinya tersebut. Lalu di dalam mimpinya sang ibu bertanya, "Wahai anakku, aku melihat engkau kemarin sedang diazab. Kenapa sekarang engkau terlepas dari azab kuburmu?" Lalu sang anak pun mengatakan, "Naam, iya wahai ibu, kami ini di dalam kuburan semuanya jumlah kami ada 70.000 orang. Semuanya disiksa di dalam kubur. Tak kala ada seorang soleh melewati perkuburan kami, lalu orang soleh tersebut hanya mengucapkan 1 kali selawat. Dengan berkat 1 kali selawat yang ia bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab dari kuburan kami semua ini hingga kami selamat seperti yang kau lihat wahai ibuku." Akhirnya senang sang ibu. Besoknya dia pergi lagi ke Imam Hasan Basri, "Wahai Imam, alhamdulillah sekarang anakku sudah selamat terlepas dari azab kuburnya." Maka Imam Hasan Basri mengatakan, "Itu adalah berkat selawat kepada Nabi Muhammad SAW." Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dengan berkat selawat, dengan berkat hari Jumat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala meringankan hati kita agar lisan-lisan kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berkat selawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Berkat selawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan-urusan kita. Berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperlancar rezeki-rezeki kita. Berkat salawat kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita di kehidupan dunia ini keberkahan demi keberkahan hingga kita bisa hidup selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna ahsanal kalam كلام الله مالك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله ولسان مسلم فاستغفروه بكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin man tasalat uyunun bi nadar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullah ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati musabbihati bi kursihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansar ashabi nabiyika ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin
والمسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم انفعنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمهان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri video saya. Allahu Akbar. Bila